teman-teman, kenalin, aku Kak Dita dan aku Kak Ayu. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menulis teks deskripsi sederhana. Bagaimana sih Kak caranya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kalian menuju pada langkah-langkah menulis teks deskripsi, kalian harus perhatikan terlebih dahulu tentang teks deskripsi berikut ya. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik dan tema yang akan dideskripsikan. Contohnya, tema tentang pantai, maka kalian bisa mengambil topik tentang Pantai Parangtritis. Kedua, mencari data berdasarkan objek yang dipilih. Contohnya, objek tentang Pantai Parangtritis, maka kalian bisa mencari data tentang Pantai Parangtritis. Misalnya, data tentang lokasi Pantai Parangtritis yang berada di kota Yogyakarta. Lalu, kalian juga bisa mengambil data tentang benda-benda yang terdapat dalam Pantai Parangtritis. Misalnya, di dalam Pantai Parangtritis terdapat tebing, batu karang besar, gempuran ombak, buih-buih putih, dan lain sebagainya. Ataupun juga, kalian bisa menyebutkan suasana dari Pantai Parangtritis. Misalnya, keindahan Pantai Parangtritis di sore hari, ataupun keindahan matahari terbenam di Pantai Parangtritis. Nah, bagaimana? Sudah paham belum yang disampaikan oleh Kak Dita? Sekarang kita menuju pada langkah ketiga. Langkah ketiga menulis teks deskripsi adalah kembangkan data-data yang telah kalian temukan ke dalam struktur teks deskripsi. Apa sih kira-kira struktur dari teks deskripsi? Nah, struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi umum. Apa itu deskripsi umum? Deskripsi umum merupakan gambaran umum dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, tadi kan data-data sudah disampaikan oleh Kak Dita. Ada lokasi, ada benda-benda, dan juga ada suasananya. Biasanya, kalau misalkan deskripsi umum membahas mengenai hal-hal umum yang ada di dalam teks deskripsi. Contohnya seperti lokasi. Berarti kita dapat memasukkan lokasi Pantai Parangtritis pada deskripsi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah pendeskripsian atau penjelasan data-data atau hal-hal penting yang ada di dalam teks deskripsi. Contohnya seperti apa? Di dalam teks deskripsi Pantai Parangtritis memiliki 2 deskripsi bagian. Deskripsi bagian yang pertama itu menyatakan atau menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai benda-benda yang ada di dalam Pantai Parangtritis itu. Contohnya seperti apa saja sih yang ada di Pantai Parangtritis? Gempuran ombak, buih-buih putih, dan lain sebagainya. Sedangkan deskripsi bagian yang kedua, kalian bisa menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai kemuliaan alam yang ada di Pantai Parangtritis atau dapat dikatakan dengan suasana yang ada di Pantai Parangtritis yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dita. Apa saja data-datanya? Data-datanya itu ada keindahan di sore hari, keindahan matahari terbenam, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan simpulan dan penutup merupakan simpulan dari keseluruhan isi teks deskripsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian dapat baca untuk teks deskripsi yang telah distrukturkan lebih lanjut. Nah, sudah paham belum? Sekarang kita menuju pada langkah keempat ya teman-teman. Langkah keempat adalah menentukan judul dalam teks deskripsi itu sendiri. Bagaimana sih cara menentukan judul? Nah, untuk menentukan judul kita tidak boleh serta-merta atau mengarang judul itu sendiri. Nah, apabila kita menuliskan teks deskripsi dari deskripsi umum sampai dengan simpulan mengenai keindahan Pantai Parangtritis, berarti otomatis apa? Judulnya dapat dikatakan sebagai keindahan panorama Pantai Parangtritis. Nah, bagaimana? Sudah paham belum mengenai tata cara penulisan dari teks deskripsi? Jadi, dapat dikatakan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang objek ataupun benda yang akan kalian deskripsikan. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan setelah ini kalian bisa harus menulis teks deskripsi yang baik ya. Terima kasih.